pada kelanjutan kisah legenda Lutung Kasarung versi Kamandaka, Dewi Ciptoroso mengatur siasat dengan Kamandaka sang Lutung Kasarung. Akhirnya, pada waktu pertemuan pengantin berlangsung, Raja Pule Bahas selalu diganggu oleh Lutung Kasarung hingga pakaian kebesarannya robek. Oleh sebab itu, Raja Pule Bahas pun marah dan memukul Lutung Kasarung. Namun Lutung Kasarung malah menangkis pukulan Raja Pule Bahas dengan raut muka meledek. Maka terjadilah pertarungan sangat seru, ditonton para pembesar kedua kerajaan. Tapi akhirnya Raja Pule Bahas gugur, digigit dan dicekik oleh Lutung Kasarung. Tiba-tiba Lutung Kasarung pun langsung menjelma menjadi Raden Kamandaka dengan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan Pajajaran dan mengaku namanya Banyak Catra. Kini Adipati Pasir Luhur pun terperangah dan malu atas sikapnya selama ini. Akhirnya, ia menikahkan Dewi Ciptoroso dengan Pangeran Banyak Catra sang Kamandaka itu. Namun karena Raden Kamandaka sudah cacat fisik pada waktu adu ayam dengan Siliwarni, ia kena keris Kujang Pamungkas. Maka Raden Kamandaka tidak dapat lagi menjadi raja di Pajajaran. Tradisi kerajaan bahwa putra mahkota yang akan menggantikan menjadi raja tidak boleh cacat fisik. Sehingga setelah ia dinikahkan dengan Dewi Ciptoroso, Raden Kamandaka hanya dapat menjadi adipati di Pasir Luhur, menggantikan mertuanya. Sedangkan yang menjadi raja di Pajajaran adalah Banyak Blabur, adik tirinya. Yang namanya cerita legenda tentu saja tidak ada fakta sejarah yang ilmiah. Paling hanya kesamaan nama tokoh dan tempat peristiwa dari kisah itu. Jadi sah-sah saja jika Lutung Kasarung itu adalah sang Manisri ataupun Banyak Catra alias sang Kamandaka. Hanya jika kita menyimpulkan versi sang Manisri dari kerajaan Ujung Kulon, menantunya sang Ciumonara di Karangkamulyan, lebih kental dengan cerita Lutung Kasarung dalam pantun Sunda. Kembali kepada sejarah perjanjian Galuh yang dipimpin sang Demunawan tahun 739 Masehi, tahta di Kemaharajaan Sunda Sembawa diserahkan kepada Haryang Banga sebagai raja yang keempat dengan gelar Prabu Kertabuana Yasawikuna Haji Mulya Haryang Banga yang berkuasa di Sunda tahun 739 sampai tahun 766 Masehi. Dari pernikahannya dengan Kancana Sari, memiliki putra bernama Rakean Medang, karena sejak kecil berguru di Medang Bumi Mataram selama 8 tahun pada masa pemerintahan Rakean Panangkaran, yaitu putra Sanjaya dari Putri Sudiwara Kalingga. Sejak tahun 773 Masehi, Rakean Medang telah menjadi Menteri Muda Kemaharajaan Sunda selama 3 tahun. Baru pada tahun 776 Masehi, Rakean Medang melanjutkan tahta Prabu Haryang Banga dengan gelar Prabu Hulu Kujang sebagai raja kelima di Kerajaan Sunda yang memerintah selama 17 tahun
antara tahun 766 sampai dengan tahun 783 Masehi. Dari permaisurinya, Prabu Hulu Kujang memiliki putri bernama Dewi Samata yang kemudian diperistri oleh Rakean Hujung Kulon, putra Sang Manisri, Raja Galuh, adiknya Sang Tariwulan. Karena Prabu Hulu Kujang tidak memiliki anak laki-laki, maka Dewi Samata berstatus sebagai putri mahkota. Setelah Prabu Hulu Kujang Rakean Medang wafat tahun 778 Masehi, kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Rakean Hujung Kulon, suami Dewi Samata, dengan gelar Prabu Giling Wesi sebagai Raja Sunda ke-6 yang berkuasa selama 12 tahun dari tahun 783 sampai tahun 795 Masehi. Kakaknya Prabu Giling Wesi adalah Sang Tariwulan, juga menggantikan tahta Sang Manistri, ayahnya di Galuh. Sang Tariwulan memperistri Dewi Saraswati, putri dari Saunggalah, keturunan Sang Demunawan. Dengan demikian, pada waktu bersamaan, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dipegang oleh dua cucu Sang Manara, si Ciung Wanara. Pada tahun 779 Masehi, Prabu Giling Wesi Rakean Hujung Kulon menugaskan Hulu Jurit atau Panglima Angkatan Perang bernama Sang Lebu Raga untuk memimpin 1.500 orang prajuritnya menumpas perompak bajak laut yang dipimpin Sang Surageni dan Sang Jalageni dari wilayah selatan Sumatera yang sedang merajalela di Selat Sunda. Akhirnya, kelompok perompak bajak laut pun dapat ditumpas dan sarangnya di pesisir selatan Sumatera pun dihancurkan. Dari permaisuri Dewi Samata, Sang Prabu Giling Wesi memiliki putri bernama Dewi Arista yang kemudian diperistri oleh Rakean Diwus. Kembali kepada sejarah Sang Manisri atau Prabu Dharma Sakti Wiraja Yeswara alias Guru Minda Lutung Kasarung, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sang Tariwulan dengan gelar Prabu Kertayasa Dewaku Saleswara yang berkuasa di Galuh selama 7 tahun antara tahun 799 sampai tahun 806 Masehi. Sang Tariwulan dengan permaisuri Dewi Saraswati memiliki putra mahkota yang menggantikannya bernama Sang Walengan dengan gelar Prabu Brajanegara Jayabuana. Ia berkuasa antara tahun 806 sampai tahun 813 Masehi. Ia memiliki putra yang keduanya sama-sama menempati istana, yaitu Pangeran Linggabumi yang diwarisi tahta Galuh dan Dewi Kirana yang menjadi permaisuri Raja Sunda bernama Prabu Gajah Kulon. Sang Walengan kemudian digantikan oleh putranya bernama Prabu Linggabumi yang berkuasa di Galuh antara tahun 813 sampai 825 Masehi. Karena Sang Linggabumi tidak mempunyai keturunan, maka ketika ia wafat, tahta kerajaannya
diserahkan kepada suami adiknya yang bernama Prabu Gajah Kulon alias Rakeyan Wuwus, yaitu Raja Sunda keturunan Sang Banga. Demikian pula sebaliknya, setelah Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon wafat pada tahun 891 Masehi, ia pun digantikan oleh Prabu Dharma Raksa, adik Prabu Langlang Bumi dari Galuh. Prabu Dharma Raksa menikahi adik Rakeyan Wuwus. Sebaliknya, Rakeyan Wuwus menikahi kakak Dharma Raksa.